selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 100. Sampai dengan halaman 106. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 46. Sampai dengan halaman 48. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh gerakan yang dilakukan oleh Beni dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan buah dan kue dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mengamati gambar Beni dan teman-temannya. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang bermain pipa sumur. Nah, anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Bermain pipa sumur. Pagi ini, Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Kemudian, mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Beni dan teman-temannya yang sedang bermain pipa sumur. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana cara bermain pipa sumur? Nah, berikut ini ada beberapa cara ya anak-anak dalam bermain pipa sumur. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur adalah pipa. Kemudian, yang kedua, cara bermain pipa sumur, anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. 1 orang bertugas menyiramkan air ke dalam pipa yang sudah diberi lubang di beberapa sisinya. Dan anak yang lain bertugas menutupi lubang pada pipa hingga pipa terisi penuh. Seperti ini contohnya ya anak-anak. Anak-anak, sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Begitu juga dengan Beni, Udin, dan teman-temannya. Mereka juga melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, tujuan dari pemanasan
supaya otot-otot kita tidak sakit atau tidak cedera ya anak. Itu tujuan dari pemanasan sebelum berolahraga. Nah, anak-anak, berikut ini silakan perhatikan gambar Beni. Gerakan memutar adalah gerakan dengan kedua tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri. Kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan kiri. Nah, selanjutnya gerakan menekuk adalah gerakan menekuk satu kaki ke arah depan dan dilakukan bergantian dengan kaki sebelahnya. Seperti ini contohnya ya anak, gerakan menekuk kaki ke depan dan dilakukan secara bergantian. Seluruh siswa kembali ke kelas. Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Nah, anak-anak boleh nih tanyakan kepada keluarga kalian, orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian, atau abang kalian. Nah, apa kue dan buah kesukaan mereka? Nah, coba kalian tanyakan. Kalau ibu guru suka makan buah pepaya ya anak. Kemudian tentunya keluarga kalian memiliki kesukaan yang berbeda-beda ya anak. Misalnya ada yang suka makan buah pisang, kemudian ada yang suka makan buah semangka, kemudian ada juga yang suka makan kue brownies misalnya anak-anak. Jadi memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sikap kita terhadap keluarga kita atau teman kita yang memiliki kesukaan buah dan kue yang berbeda anak-anak? Nah, berikut ini sikap yang harus kita terapkan adalah pertama, kita tetap bermain bersama. Kemudian, yang kedua, kita tidak mengejek buah dan kue kesukaan teman. Nah, selanjutnya kita saling menghormati dan saling membantu ya anak. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah. Nah, anak-anak masih ingat cerita Kiki dan Kiku? Nah, ini mirip-mirip dengan cerita Kiki dan Kiku ya anak-anak. Ada gambar kedua burung yang hinggap di dahan pohon, kemudian ada induk ayam yang sedang mengais-ngais makanan, kemudian ada ayam jantan. Nah, anak-anak boleh membuat sebuah cerita berdasarkan gambar ini ya anak. Ini namanya gambar seri. Nah, ini contoh cerita yang sudah ibu guru buat. Ada dua burung yang selalu hidup bersama di sebuah pohon. Nama kedua burung itu adalah Rara dan Riri. Rara adalah burung yang rajin, sedangkan Riri burung yang pemalas. Rara menasehati Riri supaya bangun pagi dan mencari makan. Suatu hari, Rara mengajak Riri melihat bu ayam yang sedang mengais tanah dan di situ banyak cacing. Bu ayam mengajak Rara dan Riri untuk makan cacing bersama. Sejak saat itu, Riri akan berjanji bangun pagi dan mencari makan. Nah, ini hanya sekedar contoh yang sudah ibu guru buat ya anak-anak. Nah, anak-anak boleh membuat ceritanya yang lain daripada yang sudah ibu guru buat. Nah, anak-anak, siapakah tokoh dalam cerita yang kamu tulis? Nah, misalnya yang ibu guru tulis tadi, tokohnya ada 4 nih. Di sini ada Rara, Riri, kemudian bu ayam, dan ayam jantan. Kemudian selanjutnya, sikap apa yang kamu temukan dalam cerita yang kamu tulis? Misalnya, sikap Rara adalah rajin, kemudian sikap Riri adalah pemalas, kemudian sikap bu ayam itu suka berbagi makanan.
Makanannya yaitu cacing ya anak-anak. Nah selanjutnya, berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam cerita yang kamu tulis. Misalnya, Bu Ayam berbagi makanannya dengan Rara dan Riri. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan persahabatan dalam lingkungan sekolahmu. Nah, contoh perilakunya adalah saling membantu saat temanmu dalam kesulitan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh gerakan yang dilakukan oleh Beni yaitu: pertama, gerakan memutar kedua lengan. Kemudian yang kedua, gerakan menekuk kaki ke depan. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, 4 contoh sikap terhadap teman yang berbeda kesukaan buah dan kue yaitu: pertama, tetap bermain bersama. Kemudian yang kedua, tidak mengejek buah dan kue kesukaan teman. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Oke anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.